Halo, selamat malam teman-teman. Ngopi-ngopi kembali lagi dengan kita untuk bahas hal-hal yang menarik begitu. Dan kali ini di kesempatan yang santai ini kita mau membahas tentang tekad ya. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Kalau kita berbicara tekad, teman-teman, ini kan sesuatu yang sudah mulai langka ya di kalangan kita, terutama teman-teman muda ini ya, mahasiswa atau bahkan pelajar-pelajar sekarang itu seakan-akan di underestimate ya tentang tekad. Itu kenapa biasanya itu karena saking banyak sekarang itu distraksi, teman-teman. Jadi jarang ya orang itu yang sekarang tuh punya tekad yang kuat terhadap satu hal tertentu, itu jarang karena mudah banget ke distraksi. Jadi sampai kita itu biasanya tidak tahu gitu sebenarnya kita pengen apa, kita itu mau apa, yang bener-bener kita ingin capai, ingin raih itu apa begitu. Kita itu banyak sekali ngabisin hari-hari kita itu untuk hal-hal yang apa ya, yang memang seperti seharusnya gitu. Misalkan seperti harus kuliah ya udah kuliah, harusnya misalkan istirahat ya istirahat, harusnya apa ya dilakukan kayak gitu. Sedangkan untuk yang dari inner pribadi kita itu sudah mulai langka ya untuk punya tekad. Bahkan mungkin saya juga termasuk, teman-teman di ngopi-ngopi juga termasuk. Nah, tekad ini sangat penting, teman-teman. Salah satu yang terpenting untuk dimiliki semua orang. Karena tekad inilah yang benar-benar bisa mengantarkan kita dari satu titik ke titik yang lain yang lebih baik. Satu pencapaian ke pencapaian yang lain yang lebih baik. Satu kesuksesan atau satu keberhasilan kepada keberhasilan lainnya yang lebih baik. Kalau tidak punya tekad ya kita hanya akan bergantung pada realitas kita. Kalau malam misalkan kita istirahat, kalau siang ya kita kerja atau belajar dan lain sebagainya tanpa ada tujuan tertentu. Sebenarnya tekad ini erat kaitannya dengan konten kita beberapa waktu lalu, yaitu tentang tujuan ya. Pentingnya punya tujuan. Nah, setelah punya tujuan itu maka untuk mencapainya tentu kita butuh tekad misalnya. Kalau cerita-cerita orang zaman dulu itu banyak ya tentang kenapa sih orang dulu itu kok sekali merantau itu lama terus dapatnya banyak begitu kan. Mungkin orang dulu ya, kalau misalkan settingnya sekarang, orang tua zaman dulu sebelum anaknya merantau itu dia memegang pundak anaknya terus berbisik secara perlahan bahwa nak jangan pulang sebelum bisa beli Fortuner misalkan, atau jangan pulang sebelum bisa beli Range Rover atau Mercedes begitu. Sehingga ketika anak zaman dulu itu merantau itu benar-benar nge-push gitu gimana untuk sekiranya nanti itu ketika balik kampung, ketika balik ke orang tua kita memang punya sesuatu untuk dipersembahkan. Kalau sekarang kan mulai pudar hal-hal seperti itu ya, dianggap misalkan kita merantau itu ya merantau saja, atau misalkan kuliah ya kuliah saja, sehingga tidak ada yang perlu untuk dipresentasikan. Setelah misalkan keluarga kita membiayai kita dengan sekian puluh juta misalkan dalam kita berkuliah atau dalam kita merantau itu, sehingga tidak ada seperti hal-hal yang perlu dipersembahkan. Itulah realitas kita begitu. Teman-teman, kalau kita berbicara tekad ini, maka saya ingat pada salah satu film yang keren sekali. Teman-teman mungkin beberapa yang sudah nonton karena film ini salah satu film terbaik ya. Judulnya itu Man of Honor ya, yang diperankan oleh Cuba Gooding sama Robert De Niro. Itu film yang luar biasa sekali. Ceritanya beliau adalah kulit hitam. Perlu diketahui bahwa film ini diproduksi di tahun 2000-an, artinya settingnya adalah sebelum-sebelum itu ya, waktu orang kulit hitam di Amerika itu masih menjadi sangat minoritas begitu. Sehingga si Cuba Gooding ini punya cita-cita begitu, dia punya tekad untuk mengharumkan nama negaranya Amerika. Dia menjadi ikut serta di militer ya, di angkatan laut. Dia di setting di sana itu, di film itu dia menjadi juru masak begitu dan lain sebagainya untuk menyelesaikan akademinya di sekolah. Karena dia kulit hitam, teman-teman, tentunya tidak lepas dari rasis ya, dari rasis, terus bully dan hal-hal yang berkenaan dengan cemoohan lainnya begitu. Hingga suatu ketika
Ini kenapa dibilang man of honor, karena dia tidak punya apa-apa begitu kan. Dia dibanding orang lain dia tidak punya privilege apapun, tapi dia yang dia punya, dia sadar betul kalau dia tidak punya tekad, dia akan pulang ke rumah dengan membawa kegagalan. Itu bisa kapan aja, bisa hari ini, bisa besok begitu, karena ini masih dalam konteks studi ya, studi untuk bisa lolos di angkatan laut. Akhirnya Cuba Gooding ini berhasil dalam melalui kondisi-kondisinya yang minoritas itu di dalam kapal dengan semua dinamikanya. Lebih daripada sekedar berhasil, Cuba Gooding ini, film ini sampai benar-benar menceritakan ya, diambil dari kisah yang keberaniannya itu memukau begitu. Dia menjadi orang yang berani apapun, karena dia tidak punya pilihan. Apapun yang diperintahkan kepada dia, bahkan bukan oleh komandannya misalnya, oleh teman-temannya dia ikutin saat jajan. Dan apapun yang menjadi ujian atau tugas dia kerjakan. Bahkan suatu ketika ada setting ya, di mana di sana ada latihan menyelam begitu, dia lakukan. Bahkan dia kalau tidak salah sampai hilang kakinya. Tapi oleh karena dia punya tekad yang sangat kuat, Cuba Gooding tetap melakukan itu. Menurut kajian-kajian itu sudah tidak mungkin begitu, karena kan baju selam itu dari besi atau logam yang sangat berat ya, yang bisa menahan tekanan air kedalaman lautan sampai berapa meter gitu. Tapi Cuba Gooding ya nekat aja wis, dia hanya bondo nekat istilahnya ya, meskipun Cuba Gooding bukan bonek sepertinya. Dia berbekal tekad yang kuat itu dia lakukan dan berhasil. Dia melawan ketakutannya, dia setiap hari hidup dengan ketakutan akan kegagalan, cemoohan dan lain sebagainya, tapi dia menjadi orang yang punya tekad, dan tekadnya itu yang membuat dia lebih berani. Nah, sekarang dari film itu kita tahu betapa berharganya suatu tekad, dan karena sekarang ini sudah jarang, kalau seandainya kita menjadi bagian kecil yang punya tekad saja, kemungkinan besar keberhasilan kita itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman kita yang lain yang tiap harinya ya kalau nggak ngegame ya tidur ya nggak ngapa-ngapain, buang-buang waktu. Makanya kalau kita bisa punya tekad, kemungkinan besar pencapaian kita itu akan jauh lebih baik daripada yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita membuat tekad itu? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya tekad yang kuat? Sebenarnya kalau tekad itu yang dimaksud itu kan jangka panjang ya. Sebenarnya inti dari apa yang kita inginkan itu apa, sehingga kita akan nguyu gitu kan, akan fokus, akan mau tidak mau mendapatkan itu sebenarnya. Misalkan teman-teman mau jadi sarjana hukum misalkan, ini dari SMA, atau ini pengen jadi pengacara yang hebat seperti Profesor Yusril, Prof Mahfud, atau Otto dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa benar-benar melakukan apapun untuk meraih itu, belajar dunia hukum, terus ambil fakultas hukum, belajar baca buku, nonton film dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya itu, belum ketemu, biasanya kan banyak tuh orang yang belum ketemu gitu, pengen apa dalam jangka panjang. Maka dalam jangka menengah teman-teman, dalam jangka menengah misalkan dalam 1 tahun, 2 tahun misalkan saya harus lulus misalkan, itu bagian dari tekad. Mendisiplinkan diri dalam bekerja, disiplin dalam kuliah misalkan, mengerjakan tugas demi mewujudkan tekadnya untuk lulus begitu. Atau kalaupun kita belum punya itu, sekarang kita masih jadi kaum mager, maka dalam jangka pendek teman-teman, dalam jangka pendek itu artinya kita harus mulai membangun narasi terhadap diri kita sendiri bahwa kita ini orang yang punya tekad kuat, kita ini adalah orang yang serius bahasanya. Kalau saya kemarin podcast dengan Bung Deddy Nasution, apa yang harus dilakukan oleh anak muda ini yang penting gitu, katanya kita harus berlaku sangat serius terhadap segala sesuatu begitu. Jadi dalam jangka pendek, dalam jangka mungkin sekarang kita sedang punya PR mingguan misalkan, itu lakukan dengan serius. Atau misalkan teman-teman mau jadi konten kreator, terus komitmen untuk membuat konten setiap 2 hari sekali, dilakukan dengan serius. Atau teman-teman mau jadi penulis, dilakukan dengan serius. Itulah dalam jangka pendek bagaimana kita latihan untuk menjadi orang yang punya tekad kuat. Dan nantinya kesuksesan itu kan melahirkan kesuksesan yang lain. Kalau teman-teman dalam konteks tekad ini berhasil misalkan dalam keseharian teman-teman, komitmen dalam apapun teman-teman bisa lewati begitu, punya tekad yang kuat, teman-teman jadi orang yang serius,
dalam hal apapun, dalam membantu orang, dalam melakukan hal-hal positif lainnya, maka itu akan membentuk diri kita sebagai pribadi yang punya tekad begitu, bukan yang sekedar males-malesan, yang moody, yang hanya mau melakukan sesuatu kalau kita lagi pengen begitu. Itu adalah latihan gimana untuk kita bisa memiliki tekad yang kuat, sehingga keberadaan kita di dalam lingkungan kita itu bisa memberikan inspirasi begitu kan, seperti film Man of Honor tadi. Teman-teman layaknya nonton dulu deh kalau teman-teman pengen dapat inspirasi dari film itu, karena filmnya keren banget, pemerannya keren banget. Sehingga kalau teman-teman sudah menjadi pribadi yang punya tekad yang kuat, teman-teman akan semakin optimis tuh. Apapun yang teman-teman inginkan dalam jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek, baik keinginan yang besar misalkan mimpi yang besar, cita-cita yang besar, atau hal-hal yang seperti biasa kan, seperti kesuksesan ekonomi, kesukses di bidang apa, itu akan jauh lebih mungkin untuk kita wujudkan. Oke, mungkin itu saja dulu konten santai dari ngopi-ngopi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan salam ngopi-ngopi.